Halo sobatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komunikasi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Yes. Oke, hari ini kita akan membahas tentang satu kalimat rahasia yang dimiliki oleh orang sukses. Setelah yang satu ini. Ya teman-teman, sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Oke teman-teman, hari ini saya akan membongkar yaitu satu kalimat rahasia yang dimiliki oleh orang sukses. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak apa itu kalimatnya? Tulis di kolom komen ya. Saya ingin juga baca komentar Anda. Oke, jadi hari ini saya akan langsung bongkar teman-teman. Apa kalimat rahasianya? Yaitu tentang apa yang kita tabur adalah apa yang kita tuai. Lah, itu saya belajar dari banyak buku, saya belajar dari mentor-mentor yang berpengalaman, mentor-mentor yang sudah sukses dalam bisnisnya, dalam karirnya. Mereka punya konsep berpikir dan mereka punya konsep kalimat yang mereka pegang teguh, yaitu apa yang mereka tabur, itulah yang mereka tuai. Ya kan, sama seperti kalau hari ini kita mau menabur benih mangga, ya kan pasti akan keluarnya pohon mangga. Kalau kita menabur benih apel, pasti jadinya pohon apel, ya kan. Kalau kita mau menabur benih semangka, pasti hasilnya tanaman semangka. Nah, kalau kita mau menghasilkan suatu namanya keberhasilan, kesuksesan, pasti dari taburannya juga taburan kesuksesan. Nah, hari ini saya akan bongkar, saya akan bagi dengan 3 poin teman-teman. Jadi yang pertama yaitu fokus kita. Nah, fokus kita ini bicara tentang fokus pada benih, fokus pada tabur, menabur. Jangan sampai kita fokus dengan hasilnya atau tuayannya. Karena kita fokus dengan tuayannya, kita pasti akan merasa kenapa nggak berhasil, kenapa kok nggak sukses, kenapa orang lain lebih sukses daripada saya, kenapa saya kok lambat, kenapa kok saya nggak bisa seperti mereka. Nah, akhirnya kita nggak fokus dengan taburan kita nggak fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, tapi kita fokus malah membandingkan gitu ya. Makanya yang pertama teman-teman, kita harus fokus pada yang namanya menabur. Menabur ini bicara tentang kita juga menyiram, menanam, memupuk, ya kan. Jadi bukan sekedar kita menabur keberhasilan, benih-benih keberhasilan banyak sekali. Contohnya komitmen, konsisten, ya kan, perjuangan, kerja keras, kerja cerdas, itu semua benih-benih kesuksesan. Tapi ketika kita sudah ada benih itu, kita sudah tanam, ya kita harus pupuk, kita harus sirami, ya kan, kita harus perjuangkan terus. Ya, ketika kita fokus dengan situ, maka jangan khawatir dengan pertumbuhannya, karena pertumbuhan yang memikirkan adalah yang di atas, Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman. Jadi kita fokus kita, tugas kita sebagai manusia cuma menabur. Tabur yang baik, tabur yang untuk menuju keberhasilan, tabur yang benar-benar bisa bermanfaat buat banyak orang, tabur yang bisa menghasilkan sesuatu untuk bermanfaat buat banyak orang juga. Nah, itulah yang kita harus bisa lakukan. Ya, makanya itu kalau kita fokus dengan apa yang kita tabur, kita nggak akan kecewa, teman-teman. Ya, karena pertumbuhan itu, yang memberikan pertumbuhan itu adalah Yang Maha Kuasa. Sama seperti kita menanam tanaman, kita hanya cuma menabur, memberikan air, menyiram. Kita nggak tahu tumbuhnya kapan, ya kan? Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan pada tanaman itu. Sama juga kesuksesan. Yang penting kita fokus menabur, berikan yang terbaik, pasti kesuksesan datang pada Anda. Poin yang kedua, jangan membandingkan. Maksudnya gini, ketika kita lagi proses menabur teman-teman, kita bekerja keras, berusaha keras, tapi kita belum ada kelihatan hasilnya, sedangkan teman-teman kita yang lain di luaran sana, mereka baru menabur sedikit, ya kan, tapi tiba-tiba langsung menghasilkan banyak, ya kan, tiba-tiba menghasilkan sesuatu yang kita nggak pernah sangka-sangka. Loh, jangan berpikir seperti itu. Karena apa? Karena jangan-jangan tanaman yang mereka tanam itu berbeda dengan tanaman kita, ya kan. Kita mungkin akar kita lebih kuat, mereka mungkin akarnya nggak tahu, kita nggak tahu seperti apa. Maksudnya kita jangan bandingkan kecepatan menanam kita, ya, jangan membandingkan hasilnya kita seperti apa. Kalau kita membandingkan terus, kita akan berfokus dengan orang lain, kita akan berfokus dengan bukan dengan usaha kita, bukan dengan kerja keras kita, tapi kita fokus dengan membandingkan terus, dan akhirnya kita nggak bisa berusaha dengan maksimal. Akhirnya kita malah ikut mereka, ya kan, malah kita pindah haluan, kita pindah ke bisnis mereka, malah kita juga belum tentu berhasil di sana. Akhirnya kita pindah bisnis lain, belum tentu berhasil juga. Ya, itu akhirnya kita pindah-pindah tempat terus. Akhirnya kita nggak bisa jadi apa-apa, kita nggak berhasil apa-apa karena kita selalu membandingkan dengan yang lain, ya kan. Ingat teman-teman, di atas langit pasti ada langit, ya kan. Makanya jangan sampai kita selalu memandang ke atas, ya kan, karena
kita harus bersyukur. Mungkin hari ini ada orang-orang di bawah kita, orang-orang yang mungkin masih dalam kekurangan. Kita harusnya bukan membandingkan kita dengan yang atas, ya kan? Kita membandingkan yang atas boleh untuk motivasi, tapi kalau kita mau bersyukur, kita harus lihat orang-orang yang mungkin di bawah kita yang harus kita bantu, orang-orang yang harus kita berikan mereka sesuatu untuk mereka bisa lebih maju. Oke? Poin yang ketiga, yang terakhir yaitu Tuhan selalu berikan yang terbaik. We do our best, ya. God will do the rest. Maksudnya apa? Kita berikan yang terbaik, Tuhan akan berikan sisanya, berikan lengkapnya, ya kan? Jadi kalau kita hari ini berfokus pada apa yang kita tabur, kalau kita nggak usah membandingkan dengan orang lain, ya maka Tuhan akan berikan yang terbaik untuk kita. Entah itu nanti waktunya kapan, kita nggak tahu. Karena kita hidup di zona kita masing-masing, kita hidup di zona waktu kita masing-masing, kita nggak akan tahu kapan kita bisa mencapai keberhasilan yang sebetulnya, teman-teman, ya. Karena hidup ini masalah proses perjuangan, nggak ada yang namanya kesuksesan abadi, ya. Kesuksesan nggak ada yang abadi, kesuksesan juga perlu diperjuangkan terus, ya. Karena kegagalan juga nggak ada yang abadi. Jadi hari ini kalau Anda merasa gagal, nggak ada yang abadi, teman-teman. Jadi jangan sombong kalau kita lagi sukses, jangan juga rendah diri kalau kita lagi gagal, karena tidak ada yang abadi. Oke, itu aja yang bisa saya sharingkan, teman-teman. Semoga bermanfaat, ya. Tulis di kolom komen apa yang Anda dapat dari video ini, ya, di menit keberapa Anda yang paling mengena di dalam hidup Anda. Dan kalau senang video ini, bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik like, ya, aktifkan loncengnya juga, subscribe, dan selalu salam hebat luar biasa.